Mirip tapi tak sama. Apa perbedaan bendung dan bendungan? Banyak orang awam beranggapan kalau bendung dan bendungan adalah sama. Padahal keduanya adalah karya sipil yang berbeda. Baik bendungan maupun bendung memang memiliki kesamaan, yakni sama-sama sebagai penampung air yang berperan sebagai irigasi maupun pencegahan banjir. Selain itu, kesamaan lainnya yakni keduanya sama-sama membendung aliran air sungai. Dalam bahasa Inggris, bendungan disebut dengan dam, sementara bendung memiliki istilah weir. Lalu apa perbedaan bendung dan bendungan? Dikutip dari laman Simantu Kementerian PUPR, bendung adalah bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan. Tujuan pembangunan bendung adalah agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah. Beberapa bendung dibangun dengan tidak memiliki pintu air, sehingga air yang ada dibiarkan meluap dan mengalir dari bagian atas bendung. Sementara bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk reservoir. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan sehingga menyebabkan genangan air dalam ketinggian tertentu atau cadangan air. Bendungan sendiri terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan ketinggian urukannya, yakni bendungan dengan tinggi 10-15 meter yang diukur dari dasar pondasi terdalam, lalu bendungan dengan tinggi 15 meter lebih. Kriteria lain sebuah urukan disebut bendungan yakni debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1000 meter kubik per detik dan daya tampung waduk paling sedikit 500.000 meter kubik. Bendungan biasanya dilengkapi dengan pintu air yang berukuran raksasa, yang fungsinya untuk mengendalikan air yang keluar dari waduk. Bendung Krueng Aceh yang selesai dibangun pada tahun 1992. Bendung dibuat untuk meninggikan permukaan air. Dengan tingginya permukaan air maka tekanan air akan semakin besar sehingga dapat mengalir lebih jauh. Air dari bendung diairi ke lahan pertanian di daerah Kabupaten Aceh Besar. Sebelum adanya bendung ini para petani hanya mengandalkan air hujan saja untuk tanaman pertanian mereka. Bendung ini sangat bermanfaat bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Terletak di Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Bendung Krueng Aceh merupakan bendung yang menerapkan sistem irigasi teknis, yaitu dapat diukur dan diatur debit airnya. Perbedaan bendung dengan bendungan adalah dari segi tujuan. Jika bendung tujuannya untuk meninggikan muka air sementara bendungan tujuannya untuk menampung air. Ketinggian bendung sama dengan tinggi dari ketinggian permukaan sawah tertinggi yang akan diairi. Bendung Krueng Aceh terdiri dari beberapa bagian, yaitu bendung, mercu, tempat bagian air mengalir, bangunan pembilas, untuk membersihkan sedimen yang terendap di bendung, pintu pengambilan intake untuk mengambil air, kantong lumpur, untuk menampung lumpur, bangunan pembagi, untuk membagi air. Perlunya bangunan pembilas dan kantong lumpur adalah untuk memastikan agar lumpur tidak ikut terbawa oleh air yang akan dialirkan ke sawah dan air menjadi bersih, karena lumpur dapat meninggikan permukaan sawah dan menyumbat saluran irigasi sehingga air tidak dapat mengalir. Pembilasan dan pembersihan sampah dilakukan setiap 6 bulan. Tidak semua irigasi memiliki kantong lumpur,
tergantung pada tingkat kadar lumpur yang terkandung pada air sungai. Jika kadar lumpur tinggi, maka diperlukan kantong lumpur. Namun jika kadar lumpurnya rendah maka tidak diperlukan kantong lumpur. Bendung Krueng Aceh mampu mengairi 7.384 hektar sawah. Besarnya pengambilan air disesuaikan dengan usulan dari P3A Perkumpulan Petani Pengambil Air. Dasar usulan ini diberikan kepada panitia irigasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, berisi berapa luas areal yang akan diairi. Selain itu terdapat Blangko O atau operasi, yang terdiri dari 12 Blangko dan Blangko P. Kedua Blangko ini harus diisi oleh masing-masing lembaga mulai dari tingkat petani di setiap desa hingga tingkat kabupaten. Kemudian usulan dipelajari oleh Dinas Pengairan bersama dengan Panitia Irigasi, Camat dan Dinas Pertanian, untuk kemudian disepakati berapa jumlah air yang harus dialirkan dan kapan harus dilakukan. Kesepakatan ini disesuaikan dengan masa tanam serta jumlah debit air yang tersedia dengan jumlah debit air yang dibutuhkan. Untuk melihat jumlah debit air yang tersedia digunakan tabel Ki andalan, yaitu Ki 80 dan fiskal, berbentuk seperti mistar yang terletak di dinding bendung.